Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina ursila Muhammadin bin Abdillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatan yang luar biasa. Kita berharap agar Allah selalu memberikan keistiqomahan dalam setiap amal soleh yang kita kerjakan, dan hendaklah kita bersyukur atas segala apapun yang telah Allah kehendaki untuk perjalanan hidup kita. Sallallahu alaihi wasallam tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan para sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dan kita pun berharap agar kita layak menjadi umatnya yang merindukan syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Alhamdulillah jamaah Binaul Ummah. Alhamdulillah sebelumnya kita mengkaji di musola, tetapi ada satu dan lain hal sehingga kita melaksanakan kajian yang telah kita mulai, ya ini membahas tentang fikih ala madhab di atas madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya ini sekarang melalui online. Sementara semoga nanti di lain waktu setelah liburan sekolah mungkin insyaallah kita akan aktifkan lagi kajian di Mushola Binaul Ummah Cikarang Barat, tepatnya di Telaga Murni. Alhamdulillah sampai mana kita kemarin kita telah belajar ya tentang bagaimana benda-benda yang najis, ya bagaimana mensucikannya dan lain sebagainya, sampai nanti bab tentang siwak. Alhamdulillah kita sudah sampai di sana. Lalu kemudian di sini ada faslun, ada pasal, ya pasal tentang apa itu? Yang berikutnya adalah wa furudul wudu'i sittatu asya', yaitu tentang furud, jamak dari fard, yaitu kewajiban-kewajiban atau bisa kita katakan rukun-rukun daripada wudu atau hal yang diwajibkan di dalam wudu. Itu ada 6 macam, ada 6 poin. Yang pertama an-niyatu 'inda ghazlil wajhi, yaitu kita berniat tatkala kita sudah mulai membasuh wajah, ya jadi disertai niat. Karena segala apapun amal soleh khususnya disertai dengan niat. Dalilnya umum yang telah kita biasa ketahui dan kita bisa menjumpai di beberapa kitab hadis. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Jadi segala sesuatu itu harus ada niat. Dan nanti seseorang ya akan diberikan pahala, akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang diniatinya. Maka jaga niat, ya, harus perlu di awal amal, di tengah amal, dan di akhir amal. Dijaga niatnya. Ya boleh dilafazkan, tetapi yang paling urgen adalah niat ditasbit, ditetapkan di dalam hati. Kalau hanya dilafazkan tanpa ditetapkan di dalam hati, ya ini tidak berlaku, karena niat tepatnya di hati. Biarpun juga ada sebagian yang dilafazkan, dibolehkan melafazkan. Ya, jadi yang pertama, poin pertama adalah niat. Ya. Kemudian yang kedua adalah wa ghuslul wajhi. Ghuslul wajhi, mencuci atau membasuh, ya, membasuh wajah. Ini wajah nih, dari sini ya wajah. Nah, ini wajah dibasuh. Ya. Wajah. Dibasuh wajahnya. Poin yang kedua. Yang ketiga wa ghusl yadayhi ilal mirfaqaini, yaitu membasuh ya kedua tangan, ya kanan dan kiri, sampai dari sini sampai ke siku. Bahasanya ila berarti sampai dari sini ya menuju ke sini, ya. Nah, ya. Dan ila di sini bermakna ma'a. Berarti sikunya juga kena. Ya, jadi bukan hanya sampai ke siku, batas siku mungkin ya, tapi tidak.
tetapi ila di situ bermakna ma'a, bersamaan dengan siku ini, siku semua kena. Seperti itu. Ya. Poin yang ketiga. Poin yang keempat adalah wa mashu ba'di ra'si, yaitu mengusap sebagian kepala. Nih, selesai. Ambil air, diusap, selesai. Nah, beda antara ghuslu dengan mashu. Ghuslu itu bahasanya betul-betul menggosok atau mengalirkan air. Ya, jirayanil ma. Jadi air betul-betul mengalir. Ketika mashu itu hanya diusap saja. Tangan kita basah, nah diusapkan ke sebagian kepala. Itu maka akhirnya sudah cukup. Sebagian kepala saja sudah cukup. Ya. Nah, kemudian yang kelima adalah wa ghuslul rijlaini ilal ka'baini, yaitu kaki, ya, telapak kaki ini sampai mata kaki ini, kaki sampai mata kaki ini, ya. Nah, kita membasuh, bukan hanya mengusap tapi membasuh, betul-betul ghusl, ya. Ada nanti bedanya ghusl dengan ghusl, ya. Dhammah ghusl, kalau ghusl itu di fathah, kalau ghusl itu ya dicuci, digosok, dibasuh gitu ya. Kalau ghusl itu mandi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, apa sih dalil? Di antara poin kedua, mengusap wajah, ya, membasuh wajah, membasuh tangan sampai ke siku, kemudian mengusap, baru mengusap kepala, ya, sebagian kepala, kemudian wa ghuslul rijlaini ilal ka'baini, ya, telapak kaki ini, bagian kaki sampai ke mata kaki. Ya, itu adalah dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bain. Ya, itu dalilnya. Dan kemudian yang keenam, yang terakhir adalah wa tartibu ala ma dzakarna, yaitu tartib, urutan. Karena memang beberapa riwayat yang berkenaan tentang wudhu itu satu redaksinya. Maksudnya bukan mirip semua, tetapi adalah mirip dalam urutannya. Ya, maka ini sudah menjadi furud, sudah menjadi dari fard, ya, rukun dan kewajiban wudhu, urut. Kalau ada beberapa hadis, 1-2 hadis yang berbeda urutannya, mungkin tidak dimasukkan ke kewajibannya. Tapi ketika beberapa redaksi hadis kok sama dalam arti urutannya, walaupun nanti beberapa kali basuhnya itu akan ada perbedaan, ya, tetapi ketika urutannya kok sama, berarti sudah sepakati, ya, harus urut, ya, tertib, ya, dari niat, kemudian tadi muka dan lain sebagainya, ya, sampai ke 66, ya, sampai ke 66-nya ini urut. Yang keenam adalah urut. Dan kalau kita lihat bagaimana tertib, itu juga kita melihat dalil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya tatkala itu, ya, Abu Hurairah berwudu, faghasala wajhahu, dia mencuci wajahnya, fa asbahu wudu, dan maka ia menyempurnakan wudunya. Ya, summa ghasala yadahu al-yumna hatta asra'a fi hudud, ya, summa yadahu yusra hatta asra'a fil hudud. Jadi ketika itu menyempurnakan wudunya, ia mencuci atau ia membasuh daripada tangannya yang sebelah kanan, kemudian ia mencuci atau membasuh, ya, tangan kanannya sampai fi udud, sampai lengan. Jadi bukan hanya sampai siku tapi sampai lengan. Summa yadahu yusra hatta asra'a fi udud, dan dia juga membasuh tangan kirinya bukan sampai hanya sekedar siku saja, tetapi melebihkannya hingga ke lengan atas ini, ya. Kemudian summa masaha rasahu summa ghazala rijlahu yumna hatta asra'a fi saq summa ghazala rijlahu yusra hatta asra'a fi saq, ya.
dia kemudian membasuh mengusap daripada kepalanya, kemudian ia membasuh kakinya sebelah kanan sampai ia fisak. Sak ini hampir ke betis ya. Jadi dia lebihkan, bukan hanya sekedar mata kaki, tapi dilebihkan untuk kehati-hatiannya. Begitu juga dengan kaki kirinya. Ya, jadi ini urutannya ya. Kemudian hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Dan beginilah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu ya. Jadi seperti itu urutannya. Dan kemudian selanjutnya wasunanuhu asyratu asya'a, yaitu sunnah-sunnah di dalam wudu itu ada 10 pembagian. Apa saja? Yang pertama adalah tasmiyah, sama ya, kata itu ya. Jadi tasmiyah yaitu membaca bismillah, membaca bismillah gitu ya. Baca bismillah di tempat wudhu. Terus bagaimana kalau kita di kamar mandi ya? Sebenarnya wudhu di dalam kamar mandi makruh ya. Kalau tidak ada tempat silahkan. Bagaimana bismillahnya di dalam hati ya. Lalu ya, apa dalil tentang bagaimana kita wudhu awalnya mengucapkan bismillah atau menyebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala? Dalil yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Anas ya, talaba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'an falam yajidu ma'an faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal ma'ahdin minkum ma. Jadi tadi itu sahabat Rasulullah ingin wudu, kemudian ya, diminta untuk wudu tetapi tidak ada air, dan Rasulullah mengatakan, siapa di antara kalian yang punya air ya? Fa'utiya bima'in, dan kemudian didatangkan kepada Rasulullah air ya, tidak banyak, sedikit. Fawadha'a yadahu fi ina'i, Rasulullah menaruh tangannya di inak tadi, di bejana tadi ya, alladzi fihil ma', yang ada airnya tadi. Summa qala tawadda'u bismillah, silahkan wudu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Faraitu ma yafur min baini asabihi ya. Jadi ia melihat ma'a yafur min baini asabihi, itu air itu keluar dari sela-sela jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah kisah sedang kekurangan air, sahabat hendak wudu, ada air sedikit ya. Rasulullah meletakkan tangannya, ini mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian disitulah memancarkan air, dan airnya bisa dipakai wudu banyak orang. Hatta tawadda'a nahnu sab'ina rajulan, sampai sekitar 70 orang ya wudu di situ. Nah, jadi cukup airnya. Nah, di sini diambil dalil untuk bahwasanya hendaknya berwudu dengan mengucapkan bismillah. Itu nomor 2. Nomor pertama. Yang nomor 2 adalah wazlul kaffaini qabla idkhalihima al-ina'i. Kemudian yang kedua, wazlul kaffaini qabla idkhalihima al-ina'a. Jadi mencuci, membasuh daripada ini kaffa ini ya, dua telapak tangan ini sebelum masuk ke bejana ya. Kalau dulu rata-rata orang nyimpan air di bejana, baik bejana besar, bejana kecil dan sebagainya ya. Maka disunahkan juga ya, kalau misal sudah mulai maghrib atau malam ini ditutuplah bejana-bejana ya, jangan sampai nanti syaitan bisa masuk ke bejana kalian gitu ya. Tutupnya bismillah dengan nyebut nama Allah. Nah, kalau sekarang sudah ada keran penampungan, pakai pipa, pakai keran gitu ya, jadi bukan bejana lagi. Jadi tidak perlu tadi ya, tetapi cukup dikucurkan selesai. Kalau tidak ada keran misalnya kayak bejana tadi ya, harus dicuci dulu ya, tidak boleh langsung masuk. Nah, di hadis sahih juga dijelaskan bahwasanya ya ahadukum, kalau kalian bangun ya, maka tidak boleh masukin tangan ke ina bejana sampai hatta dicuci sampai 3 kali. Kenapa? Apa sebabnya? Karena la tadri aina batat yadahu, atau la yadri aina batat yadahu. Kita tidak mengetahui ya, tatkala tidur tangan ini kemana saja ya, menyentuh mana. Nah, ini selain kuman, menjaga kesehatan, dan inilah sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW.
nggak langsung masuk ke bejana air. Nah, kemudian di sini wudu pun demikian. Sebelum wudu dibersihkan kedua telapak tangan. Kemudian yang ketiga, fal madmadatu wal istinsyaqu. Ya, setelah mencuci telapak tangan, kemudian silahkan bisa berkumur dan beristinsyak. Ya, ini memasukkan air ke dalam hidung, membersihkan hidung. Ya, ini dilakukan. Nah, dalilnya apa? Ya, dalilnya bisa kita lihat di sini. Dari Abdullah bin Zaid, ya, ditanya bahwasanya suila an wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya tentang wudunya Rasulullah seperti apa. Fada'a bi taurin min ma'in fatawadda'a lahum. Dan kemudian ya, didatangkanlah air dengan taur. Taur ini ya inak sama saja. Taur ini ya wadah itu isi air, ya. Kemudian berwudu, ya. Untuk yang nanya tadi, dengan wudunya Rasulullah SAW. Nah, seperti ini dipraktikkan, ya. Yang pertama adalah fa'akfa ala yadihi minat taur, yaitu yang pertama fa'akfa, ya, dituangkan, ya, bukan masuk tapi dituangkan tangannya, ya, air dari tempat bejana tadi. Faghusala yadayhi salasan, dan dicuci tangannya 3 kali. Summa adkhala yadahu fi taur, baru boleh masuk tangannya ke bejana tadi. Famadmada wastinsyaqa wastinsar bisalasatin ghurafat, bisalasatil ghurafat. Jadi baru setelah itu boleh masuk, kemudian berkumur, ya, kemudian beristinsyak, kemudian beristinsar juga dengan 3 kali ghurafat ini, ya, 3 ini, ya, 3 seperti ini, ya, 1, 2, 3, ya, itu berkumur sambil masukin ke hidung, ya, dan jangan lupa istinsyar. Istinsyar itu, ya, dikeluarkan dengan ditekan. Ini ada manfaatnya biar bersih, Allah a'lam bishawab. Tetapi inilah sunnah Rasulullah SAW. Ambil kumur, masukin ke hidung dan dibuang dengan, ya, melepaskan, ya, bukan dibiarkan dah, tapi dilepaskan 3 kali. Summa adkhala yadahu faghasala wajhahu salasan, dan kemudian masukin lagi tangannya, dicuci mukanya sebanyak 3 kali. Summa ghasala yadayhi marrataini ila kurfatai ila mirfaqaini, yaitu dicucilah tangannya, dibasuh tangannya 2 kali, ya, ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, ya. Di sini 2 kali kepada sampai siku, ya. Summa adkhala yadahu famsaha ra'sahu fa aqbala bihima wa adbara marratan wahidah, yaitu yang memasukkan tangannya lagi, kemudian siap-siap membasuh daripada daripada ra's, kepala, ya. Kemudian caranya seperti itu, dari depan, ya, ke belakang, kemudian kembali lagi ke depan sebanyak 1 kali, ya. Summa ghasala rijlaini ilal ka'bain, kemudian yang mencuci, yang membasuh daripada kakinya sampai ke mata kaki. Ini kurang lebihnya, ya. Nah, jadi yang pertama baca bismillah, yang kedua mencuci, ya, membasuh kedua telapak tangan, ya. Yang ketiga adalah berkumur dan istinsak, jangan lupa tadi ada istinsar juga. Yang keempat adalah mashu jami'ir ra'si, itu sunnahnya, ya, seperti tadi kita praktikkan, itu membasuh semua, mengusap semua daripada kepala. Nah, ini sunnah. Tapi kalau cuma diusap sebagian saja itu sudah menggugurkan kewajiban. Ada yang sunnah, ya, silahkan diamalkan kalau itu bisa. Nah, kemudian yang kelima, wa mashul udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadid. Ambil air lagi, ya. Yang kelima poinnya adalah membasuh daripada mengusap, ya, daripada telinga ini, ya, telinga
dalamnya dan luarnya. Jadi caranya kita masukkan, nah ini biar bersihkan yang dalam, yang jempol ini bersihkan yang luar. Nah seperti ini, itu lebih bagus ya, karena mashu ya, gak usah sampai dialirkan air. Kalau yang dialirkan air tadi itu ghuslu. Yang keenam ya adalah, coba yang keempat ada dalilnya, kita lihat di sini ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi wa udhunaihi zahiruhuma wa batinuhuma. Jadi Rasulullah ketika wudu yang membasuh, mengusap ra'sinya yaitu kepalanya, dan kemudian juga mengusap telinganya dalam dan luarnya. Ya, itu dalil daripada mashul udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadid. Kemudian yang keenam, wa takhlilul lihyati al-kathah, yaitu hendaknya menyela-nyela ini, menyela-nyela jenggot nih sunnah. Bagi yang jenggotnya banyak, kalau jenggotnya sedikit ya insya Allah sudah kena itu ya, karena kan dialirkan. Ya, tapi kalau jenggotnya tebal, nah ini sunnah nih. Ya, masukin air ke dalam jenggot. Dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, dari Anas radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tawadda, bahwasanya Rasulullah ketika bertawadda, ketika berwudu, akhadha kaffan min ma', dia mengambil air, fa adkhalahu tahta hanakih, ya, ia memasukkan hanak, ini hanak nih, nah ini hanak, tahta hanakih, fa khallala bihi lihyatih, dan dimasukkan ke dalam janggut ini, lihyatih. Hakadha amarni Rabbi azza wa jalla, dan Rasulullah bersabda, inilah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Ya, kemudian selanjutnya wa takhlilu asabi'i al-yadaini wal rijlaini, yaitu menyela-nyela selain jenggot ini bagi yang punya jenggot, kemudian tangan, sela-sela jari ya. Jangan lupa jarinya jari tangan dan jari kaki juga ya. Dalilnya apa? Dari Laqit bertanya kepada Rasulullah SAW tentang wudhu seperti apa. Qala asbigil wudhu, jadi Rasulullah bersabda, sempurnakanlah wudhu, wa halil bainal asabi', dan sela-selanya silahkan, sela-sela jari ini, wa balik istinsyaq illa an takuna shaiman, ya silahkan selain selain mensela-sela, kemudian sungguh-sungguh dalam beristinsyaq ya, kecuali dalam keadaan berpuasa. Maka berpuasa hukumnya makruh melakukan istinsyaq. Lanjut lagi ya, wa taqdimul, yang ke-8 ya, wa taqdimul yumna 'alal yusra, yang mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas ya, hadis ini panjang ya. Singkatnya di sini dijelaskan, summa akhadha ghurfatan min ma'in faghasala biha yadahu al-yumna, summa akhadha ghurfatan min ma'in faghasala biha yadahu al-yusra, yaitu Rasulullah mengambil air ghurfah ya, kemudian mencuci yang kanan dan kemudian mencuci yang kiri, mendahulukan yang kanan. At-tayammun, mendahulukan yang kanan, anggota tubuh yang kanan sebelum yang kiri, ini sunnah. Yang ke-9, wa taharatu salasan, dan membasuh setiap anggota tubuh sebanyak 3 kali. Ingat yang membasuh ya, bukan yang mengusap tadi ya. Kalau membasuh berarti jelas wajah ya, tangan, kaki ya. Kalau mengusap itu tadi ada kepala ya kan, termasuk telinga, ini pakainya mashu ya, karena berbeda, itu hanya sekali.
Ya, kita lihat di sini ya. Dalilnya bahwasanya dari hadis riwayat Imam Muslim, ya, sesungguhnya Utsman, ya, lagi bareng para sahabat, ya, berkata kepada para sahabat, qala ala raikum wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ia berkata bahwasanya saya akan perlihatkan kepada kalian wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa tawadda. Kemudian Utsman bertawadda, Utsman berwudu salasan. Beginilah Rasulullah wudu ya 3 kali. Kemudian yang terakhir adalah wal muwalah. Ya, wal muwalatu. Ya. Ini adalah bersambung, tidak terputus. Khusyuk. Ya, jadi khusyuknya sholat dari khusyuknya wudu. Sempurnakan wudu. Tadi ada beberapa hadis ya, sebagai wudu, ya, sempurnakan wudu. Jadi khusyuknya sholat itu juga dimulai dari benarnya berwudu. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kita berbicara tatkala wudu atau kita melakukan sesuatu hal yang sia-sia tatkala kita berwudu? Nah, tentu jawabannya para ulama ini dimakruhkan dan wudunya kurang afdol. Ya, wudu ya sudah, wudu saja. Ya, jangan sampai merusak amalan wudu. Nah, itulah singkatnya adalah kalau yang diwajibkan rukun itu ada 6, niat, kemudian cuci membasuh daripada wajah, kemudian tangan sampai ke siku, kemudian mengusap ras, kepala, membasuh, mencuci daripada kaki sampai telapak kaki. Yang keenam adalah tertib. Sunnahnya ada berapa? Ada 10. Tasmiyah, membaca bismillah, ya, kemudian mencuci telapak tangan ya 3 kali, madmadah wal istinsyak, yaitu adalah berkumur dan beristinsyak, beristinsar juga, kemudian wal mashu jami'i ra'si, itu membasuh semua kepala, ya. Caranya tadi dari depan ke belakang, ke depan lagi. Kemudian yang kelima, telinga, jangan lupa luar dan dalamnya, ya, diusap. Kemudian tahlilul lihyah, yang punya jenggot silahkan dialirkan di sela-sela ini. Wa tahlilul asabi' al-yadaini wal rijlaini, ya, sela-sela jari tangan dan jari kaki. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, ya, ini at-tayammun, dahulukan yang kanan. Yang ke-9 adalah at-taharatu salasan, diulangi 3 kali. Kemudian yang terakhir adalah al-muwalatu, yaitu bersambung, ya, tidak terputus. Kalau terputusnya lama ya ulangi dari awal, ya, agar kita sempurna wudunya. Allahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita sampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.